secara teknis kurang sekali olahraga. Jadi yang lomba-lomba di situ saya juga lumayan panas semuanya sudah ya. Tapi biasanya kita keliling-keliling itu lari kita muter-muter itu sudah ya. Biasanya begitu. Tapi sekarang ini datang besar, kemudian tambah maju, apalagi tambah diberkati di tempat ini. Habis ibadah makan rohani, makan jasmani, habis ibadah makan rohani, makan jasmani. Dua-duanya gemuk, amin. Rohnya gemuk, tubuhnya gemuk, saudara. Amin. Lama-lama kita buat nanti timnas apa ini? Kemah Daud, saudara. Ayo, semua diwajibkan olahraga, ya. Lalu rohani semuanya, ya kan? Dia hidup selamanya langsung. Kita senang semua di sini, saudara. Iya. Dua orang ini memang itu punya tempat olahraga sendiri sehingga mereka tidak perlu masuk tempat-tempat olahraga yang banyak magnetisnya, yang sejenis di sana, yang tidak sejenis di sana, gabung. Memang mereka punya tempat sendiri. Jadi musim buat mereka joget ya musim rohani semua apanya olahraganya ini. Iya. Musim rohani itu boleh olahraga, tidak ada yang salah. Malah saudaraku tidak ketularan orang yoga, yogi atau apa kan? Ya, saudaraku yoga itu orangnya hebat. Kalau saudara pernah yoga, saudara pasti tidak tahu dewa-dewa. Sudah pasti. Terus saudaraku, tadi kita dengar firman Tuhan tentang bagaimana saudaraku mati bagi diri sendiri. Amin. Saudaraku, sehingga digambarkan biji gandum itu kalau mati mungkin ya satu biji, tapi kalau dia hidup dia nanti berbiji-biji. Amin. Sudah mati, ya. Kalau kita tidak mengalami kematian, kita tidak akan berbuah. Sudah, ya. Mati dari mana? Rasa, aduh, ini uang belanja saya sendiri. Tuhan suruh kamu kasih yang saya. Udah Tuhan, ini kan uang saya, ini belanja saya. Tentu saja, tidak. Kasihkan informasi yang lebih butuh dari kamu. Kalau saudara mikir, aduh, kalau udah saya kasih, tidak ada uang belanja saya. Saudara tidak pernah melihat mujizat Tuhan. Amin. Tapi ketika saudara berikan perintah Tuhan, saudara kuat, saudara lakukan, bisa 20 kali langsung dia kasih setelah itu. Saya melayani satu keluarga di Menso, Trosobo, saudara, daerah Jawa Tengah. Nama kudus dia tahu saya, kamu berkati dia. Nah Tuhan Umar bilang, wah kamu udah datang sini, memberkati kami, doakan kami. Kok kamu berkati lagi? Harusnya saya yang berkati Pak. Saudara tahu, saya kasih sejumlah yang Roh Kudus tahu di hati saya. Pas kita mau keluar dari rumah itu, saudara tahu, Tuhan ganti 20 kali lipat. Seketika itu. Amin. Amin. Nah saudara melihat mujizat Tuhan. Kalau tak, engkau akan melihat mujizat Tuhan. Tidak akan tidak melihat mujizat Tuhan. Amin. Amin. Datang ke GBD berada di Solo, di SDA Solo itu. Pas uangnya paling besar, itu uang naik sepeda motornya, itu uang makannya ayam. Pas mau pulang, Roh Kudus berbicara menguji hati kita. Nah, kasihkan semua uang yang paling besar di kantongmu itu. Tidak ada yang paling besar, hanya itu ada. Saudaraku, kasihkan sama hamba Kudus. Saudaraku, ini mikir, waduh, ini uang beli mie ayam saya, ini jajan saya. Enggak. Tuhan sudah menyuruh saya harus meminta. Sambil pas kita saudara kalau pulang kan di sana ditunggu depan pintu. Tak saudara. Amin. Saudara tahu, habis lakukan itu kembali 10 atau 20 kali lipat diganti oleh Tuhan. Amin. Jadi kita maaf ya, mungkin saya tidak menyesuaikan khotbahnya dengan yang tadi, tapi itu satu berita yang menjadi bahan kehidupan kita saudara setiap saat. Amin. Halo, salam ya. Tadi saudaraku, kemarin kita bicara bagaimana iman saudara ya. Dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai 3 yang 1 sampai 3. Saudaraku, yang kedua itu bagaimana menciptakan, mengadakan apa yang tidak ada dalam hidup kita. Yohanes 1 firman itu seperti udara nefes, tidak berbentuk, tidak kelihatan, tidak berwarna. Tapi saudara ayat 3-nya, kemudian apa saudaraku? Dia menjadikan segala sesuatu. Siapa? Yesus jadi dari firman. Ayat 3-nya dia menjadi manusia.
dari bentuk yang kelihatan, bisa disentuh, bisa makan. Sebenarnya firman itu cara bagaimana kita melakukan mujizat terobosan dalam hidup. Beberapa waktu lalu, 2 minggu lalu saya juga kata, kita bisa meramu hidup kita mau jadi apa. Hanya bayar harganya. Amin. Saudara mau jadi rasul, mau jadi nabi, penginjil, gembala dan guru 5 jawatan, Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Mau jadi apa dalam 5 jawatan itu, bayar saja harganya. Mungkin saudara seorang penginjil, dikasih Tuhan, saya katakanlah karunia, gampang ketahuannya. Kalau rasanya tidak menginjil, ada yang kurang. Harus ngomong Injil kemanapun, baru setelah itu tenang. Itu saudara. Lalu ini, biasanya kalau saudara tidak doa pagi, pasti kamu gelisah. Siapa yang alami? Kalau bangun tidak doa pagi, saya pasti gelisah. Ya, pasti. Itu rasa-rasa pasti tahu rasanya. Saudara bangun aja, tidak mengucap syukur, tidak doa, pasti akan gelisah. Kenapa? Ada sesuatu yang kurang. Rohmu mengatakan, nak, kamu belum doa, udah bangun, bisa bangun, ada nyawa, bersyukur. Amin, saudaraku. Amin. Nah, hari ini saudaraku juga kita lihat, saudaraku juga saya berkata, percaya itu lompatan iman. Tapi seringkali percayamu itu pun kadang nggak tulus, tidak benar-benar, ragu-ragu. Jadi ujian dalam kepercayaan itu ragu-ragu. Kalau saudara mengalami keraguan-raguan tentang Tuhan, itu hal yang baik. Tapi saya beri satu tugas bagi kita semua dan saya, saudara. Saudara, tugasnya hanya ini. Saya mau hidupmu hanya satu aja. Tanyakan dalam dirimu kepada Tuhan sendiri. Tuhan Yesus, benarkah Engkau Tuhan? Saudara, kalau yang misalnya kadang tidak mengalami, jawab, amin Pak, benar ya Tuhan. Saya tidak minta itu. Itu terlalu gampang. Seringkali kita bilang Yesus itu benar Tuhan. Pada saat masalah-masalah memilih antara untung dan rugi, banyak manusia lebih memilih untung tapi menyakiti hati Tuhan. Kadang rugi tapi menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mobil saya dipinjam teman saya. Saudaraku, waktu itu ada 2 mobil, satu dipinjam, kemudian tanda kutip rusak. Dia bawa mobil itu dengan baik, ditaruhkannya di sana 3 bulan. Waktu saya datang mau ambil mobil itu, udah kayak bukannya itu mobil saudaraku, karena di luar. Padahal dulu saya bawa ke bengkel, aduh Pak, ini mobil bersih banget dari luar sampai ke dalam Pak, mesin-mesinnya aja bersih. Iyalah Pak, dirawat mobilnya. Saudaraku, saya ambil mobil itu masih bayar towing itu 1 juta. Kalau saya mau saya lempar aja tuh, kalau saya Superman waktu itu saya langsung lempar ke antong di mobil. Tapi sayang kabar baiknya saya hanya bukan Superman, saudara. Mau saya lempar, bawa ke mobil pakai towing, bayar 1 juta di bengkel itu kok, udah kok, ambil aja di mobil kok. Berapa? 20 juta. Langsung cepat-cepat itu mobil dijual 45, gampang sekali. Ambil, saya udah buang mobilnya ke lempar ke dalam laut, cepat 3 ikan. Langsung cepat-cepat dia bayar. Mobil itu udah ada laret sedikit tuh, masih ada perpindahannya sih. Saya orang sahabat. Padahal saya udah berdoa dari sini, Tuhan, temanku itu rusakkan mobil itu. Kalau dia mau ngambil 20 juta, 10 juta, asal dia bayar langsung, kasih aja tuh. Saya tidak mau tahu. Saya coba kontak dalam nama Yesus kepada hati pikirannya, tapi tidak kena-kena. Akhirnya saya bawa langsung jual ke bengkel itu, sudah beli langsung cepat diambil. Karena itu kalau dia perbaiki 45 juta mudah sekali dijual, dan mobilnya masih mulus sekali. Honda City, saudara, ya. Sudah 2 kali saya bawa Jawa untuk pelayanan. Saudaraku, hari ini kita akan berbicara iman. Percaya itu untuk melompat ke iman. Saudaraku, Alkitab tidak memandang kalau kamu percaya Tuhan Yesus, kamu punya iman. Enggak. Dari mana Pak taunya? Alkitab berkata kalau iman sebiji sesawi aja nasibmu berubah. Kenapa nasib orang tak berubah? Ternyata iman sebiji sesawi pun tidak ada di hatinya.
Iblis itu percaya Tuhan ada. Bedanya dia tidak bisa masuk surga lagi. Tapi manusia yang tidak percaya jadi percaya, melalui percayanya dia bisa masuk surga. Amin. Iblis tidak. Jadi kalau saudara hanya tiba di level percaya, saudara tidak lebih dari level setan-setan. Yakobus pasal 2 pasal 3. Iblis pun percaya Tuhan ada, tetapi dia gemetar terhadap kita. Amin. Kita saudara di atas level setan-setan. Kedudukan saudaraku entah Tuhan. Kalau dalam gambaran Alkitab disebut langit ketiga. Bapa berada di langit ketiga. Gambarannya tidak langsung dia katakan gitu, tapi kita di langit ketiga. Bapa berada di langit ketiga. Tidak ada langit ke-9, ke-20 saudara, tidak ada. Di kitab suci yang ditunjukkannya paling tidak ada 3. Ini mic-nya lagi sedang manis sekali, saudara. Nah, kita lihat Alkitab kita kasih keluar sebentar ayo di dalam kata Markon, kata Markon, saudara, kata Lukon, kata Markon. Ayo dalam Markus, kata Markon, Lukon, Markon. Saudara dalam Markus pasal yang ke 9 ayat 21 sampai 24. Saya bacakan ya. Markus 9. Dia tunjukkan di sini nanti bahwa orang percaya Tuhan belum tentu beriman. Tapi orang beriman sudah jelas percaya Tuhan. Amin. Orang percaya kepada Tuhan belum tentu memiliki iman. Makanya kisah saudaraku tahun 1700-an lebih kurang di Mesir hanya diketemukan Tuhan Simon the Turner yang memiliki iman sebiji separuh. Padahal pada waktu itu banyak sekali orang yang percaya pada Tuhan di situ. Sampai hari ini, saudara, komunitas Kristen di Mesir itu ada 20%. Tapi kenapa Tuhan berfirman kepada seorang hamba Tuhan, carilah seorang yang bernama Simon the Turner. Dia yang memiliki iman sebiji sesawi itu. Dan gunung itu pindah, saudara. Itulah saudara didapati ada disebut Bukit Makatam. Ada yang menyebutnya gereja sampah. Amin, saudara. Itu saudara. Nanti setiap kita turun ke Mesir dulu, saudara ya. Sama-sama lah kita pesawat semuanya. Tapi bayar masing-masing ya. Ya, saudara ya, pasti saudara ya. Nah, situ saudara lihat kejadian yang luar biasa sekali dan UNESCO menyatakan itu salah satu juga sudah termasuk heritage of the world, saudaraku, warisan dunia ya. Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-21 saya bacakan. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat membuat sesuatu, tolonglah kami. Kasihanilah kami. Ayat 23. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu bekerja. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Saudara kasih Kristus, konteks dari Alkitab kita ini, seorang anak yang dihinggapi dari kecil roh kebisuan, dibawa ke muridnya, didoakan, tidak bisa berbicara tetap. Lalu saudaraku, rupanya dan bapak pikir, ini tidak manjur doa murid Yesus, langsung aja ke gurunya. Tuhan Yesus, tolong dong, doakan anak ini, kan kau bilang tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Lalu katamu yang kau dapat, saudara itu. Dibaliknya saudara ya. Nah, saudara, kata itu berbicara dapat, mampu, bisa. Dalam bahasa Yunani itu dinata, yang dari kata dunamis, dunamo, dunamos. Dinata atau dino. Mampu, sanggup, dapat. Nah, Yesus memberi saudara jaminan. Dia berkata, tidak ada
bagi orang yang percaya. Di sana kan Lukas 1 ayat 37, sebab tidak ada perkara mustahil bagi Allah. Di sana kan manusia yang Allah, manusia yang diperbarui, orang yang sudah punya iman. Tidak ada perkara mustahil bagi mereka, bagi orang yang percaya. Amin. Katakan bersama saya, tidak ada perkara mustahil bagi saya dalam nama Yesus. 3 goyah. Tidak ada perkara mustahil bagi saya dalam nama Yesus yang kurang. Kalau bagi saya aja, kita tidak punya apa-apa. Tidak ada perkara mustahil bagi saya dalam nama Yesus. 3 goyah. Tidak ada perkara mustahil bagi saya dalam nama Yesus. Kalau tidak lupa dalam nama Yesusnya, kita tidak punya apa-apa. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Firman Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jadi manusia itu dahsyat sekali. Manusia itu luar biasa sekali. Makanya saudaraku, orang percaya Yesus atau orang beriman punya kuasa. Jangan salah. Orang gak beriman, orang gak percaya juga punya kuasa. Bedanya saudaraku, dia tidak menundukkan seluruh dirinya kepada Kristus. Yoga itu punya kuasa. Saya masuk sekolah yang 3-4 hari kursus, bayarnya itu 3 juta saudara. Saya pengen tahu, mahal. 3 juta makannya itu enak-enak. Diadakan di hotel bintang 5 saudara. 3-4 hari itu 3 juta bayarnya. Saya sengaja mau ikut sekolah. Ternyata sekolahnya saudaraku penginjilan Allah. Karena saudara, jadi tiap kali kita mau belajar dipasang tuh musik. Dah duduk, itu matamu. Bayangkan saudara sedang menanam biji kacang hijau, masukkan ke dalam tanah. Bayangkan, dari situ saya tahu. Setiap kali belajar itu saya tidak mau menerima itu. Tapi coba saya terima sekali. Saya mau coba terima, saya bayarnya mahal. 3-4 juta per hari di hotel bintang 5. 30 orang aja dalam satu kelas. Makannya mewah. Ya, karena kita bayar. Ya. Saya coba sekali terima. Waktu dia hipnotis dari depan, saya coba sekali terima. Apa rasanya? Bisa pinjam satu lagi saudaraku. Ini sepertinya mungkin habis. Nah, rasanya apa? Kasih Tuhan. Shalom. Nah, apa rasanya? Saudaraku, waktu saya coba rasa, saya mau rasa pun, aku mau tahu bagaimana mereka ini buat belajar. Dia baca-baca depan, dia tiap cair. Orang itu tiap cair. Dia makan cair-cairan saja. Yang ngajar kita punya ini. Nah, saya tahu ini penginjilan penyamaran ala anu. Dia sedang bumbunya, tapi dia tiap cair sedang ya. Dia tidak makan daging, tidak makan ikan. Jadi dia hanya makan sayur saja. Itu bumbu. Saudara tahu kalau saya sebutkan sekolahnya, saudara akan tahu. Dan coba saya terima. Saya terima saudara ada yang datang dingin sekali seperti air masuk. Saudara lihat, iblis juga menyamar seperti gerakan Roh Kudus. Yesus dalam kitab Efesus menggambarkan dia seperti air. Dalam kitab Yohanes ayat dari living water. Aku adalah air kehidupan. Dalam kitab Efesus dia air yang membersihkan. Maka ada lagunya, dia seperti air yang mengalir di hatiku. Itu berbicara Yesus saudaraku, orang yang sudah kehausan sampai mati di padang gurun. Datang kita berikan air, tanah air itu ada pada kita. Nah saudaraku, dia datang dari Yesus bapaknya, tidak puas. Muridmu tidak bisa menyembuhkannya. Kamulah Tuhan, langsung. Katanya kan kamu bisa. Bahkan engkau berfirman, tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya. Saudara percaya? Ini firman Yesus. Yesus yang berfirman. Makanya sekarang saya merubah saudara banyak. Saya tidak berkata Yesus berkata. Yesus berfirman. Ulang, mulai katakan di persamaan. Yesus berfirman. 3, 2, ya. Yesus berfirman. 3, 2, ya. Yesus berfirman. 3, 2, ya. Yesus berfirman. Kalau kata-kata itu tidak buat apa-apa. Tapi kalau Yesus berfirman,
yang kau anggap sulit menjadi tidak sulit. Amin. Amin. Saya mulai melakukan itu. Yesus berfirman terus. Tidak hanya berkatalah Yesus. Kalau berkata itu rendah sekali. Dia benar-benar saudara anggap manusia. Amin. Tapi berfirmanlah Yesus. Wah, lain sekali. Yang bukan melihat seketika. Tidak perlu tumpang tangannya melihat. Yang tuli mendengar. Dia berfirman langsung mendengar. Nah, ayat anak itu berteriak saudara. Ya. Ayat 23 saya bacakan sekali. Jawab Yesus, katamu jika yang kau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, seolah-olah dia tidak percaya, ada ketidakpuasan di hatinya. Ditegurnya Yesus dengan firman Yesus. Seperti iblis berkata kepada Yesus. Katanya Yesus, kau bisa mengubah batu jadi roti. Ubahlah batu ini jadi roti. Bagi Tuhan, tidak ada sulitnya mengubah batu jadi roti. Tapi bukan itu persoalannya. Persoalannya siapa yang memegang perintah, tampuk komando waktu itu. Bukan iblis yang memerintahkan Yesus, tapi Yesuslah yang memerintah atas iblis. Itu persoalannya. Kalau saat itu juga Yesus berfirman, lu jadi dendeng aja ya, langsung jadi dendeng. Datang kucing langsung dimakan, saudara. Amin. Iya, tapi Yesus tidak berfirman gitu karena iblis itu dihukum ada waktunya. Benar. Kalau Yesus berfirman, lu jadi dendeng aja ya. Wah, langsung kucing datang. Wah, ini dendeng dimakan, saudara. Jadi kucing iblis karena makan iblis ada dendeng. Benar. Ya. Tapi tampuk itu iblis mencobai memerintahkan. Nah, kalau saudara masuk pasal 4 ini, iblis itu bingung siapa Yesus. Iya, dia bingung siapa Yesus. Memang itu yang dilakukan Tuhan Yesus untuk menghancurkan pekerjaan iblis yang ada di muka bumi ini melalui dirinya dan melalui orang percaya. Ada ayat 24. Segera ayat anak itu berteriak, aku percaya. Suatu kalimat positif, tapi lihat kalimat ini. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kalimat ini lanjut kalau terjemahan bahasa Indonesia. Saudara lihat nanti kalimatnya. Aku percaya. Tiba-tiba tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ini kalimat yang mantap, saudara. Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak beriman ini. Percaya tidak menunjukkan engkau beriman kepada Yesus. Beriman sudah jelas percaya. Amin. Amin. Itu dari kaidah bahasa Ibrani dengan Yunani. Jadi orang percaya ada kemungkinan tidak punya iman. Ya, makanya nasibmu tidak berubah. Alkitab berkata, iman sebiji setawi memindahkan gunung. Gunung aja bisa dipindahkan dengan iman biji sesawi, apalagi iman yang besar. Amin. Amin. Soal kemiskinan, saya bicara. Apakah Tuhan mau anak-anaknya miskin? Tidak pernah dikatakan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berfirman, miskinlah kamu semua nak, biar nanti kamu cari aku aja. Tapi teologi kemiskinan ada. Seperti bapak saya dulu, orangnya sangat hebat cari ini. Tahun 50-60 orang belum kenal dolar, bapak saya sudah kenal dolar, dia sudah melamar luar negeri, saudaraku. Makanya mama saya mau. Saudaraku ya, pada waktu itu belum ada namanya orang Chinese menikah dengan suku yang lain. Kalau bahasa Mandarin, bahasa Hokkien, bahasa K, saudara kasih bahasa apa itu sehari-hari bapak saya. Sayang aja kita tidak diajar. Kita tidak diajar, saudara. Jadi banyaknya tidak mengerti. Tampuk-tampuk. Oh iya bisa lah. Tapi itu saudara ya. Nah, saudaraku, orang bisa percaya Tuhan tidak ada iman. Mana lihat buktinya saudara? Gampang. Satu contoh lah. Maaf ya, seorang uji kanker payudara. Jadi kasih air, kasih penekanan supaya dia disembuhkan melalui deklarasi
cuma ucapan iman melalui makan yang sehat lah gitu. Ya kalau orang nggak makan tidak boleh. Ya misalnya makan tahu tidak boleh, makan tempe tidak boleh, makan misalnya kecap itu sudah tidak boleh. Pokoknya banyak sekali larangannya. Ya tertentu saja makan. Nah waktu saudaraku abang batuan datang itu kita juga kan punya kasih pengen kita sampaikan firman bagaimana mengalami mujizat. Lalu saya datang, teman saya datang. Tiba-tiba dia ngomong, Pak Stefan, coba Pak Stefan yang alami. Ji, aku tidak punya payudara tadi. Coba Pak Stefan yang alami. Ya, kabar baiknya, saya tidak punya payudara, saudaraku. Dengan kata lain, sebenarnya rasa tidak percaya, rasa pesimis, rasa putus asa. Karena kata iman itu sudah percaya terus-menerus, memilih percaya terus. Saudara bisa percaya Tuhan sekarang. 3 bulan lagi saudara bisa nyangka. Ada seseorang yang sudah kita kenal di sini, saya bawa 3 tahun lalu, aku dan anakku keduanya hati kami Islam. Semua orang tanya pada saya, pemain musik senior, benar Pak ini dia Pak? Iya, makanya lah diputusnya FB-nya supaya jangan kelihatan kenangan itu terus. Semua orang tanya, benar tidak kamu berani dari kasih karunia masuk hukum Taurat? Iya. Banyak hari ini orang kasih karunia supaya dapat cewek, dapat uang, dapat nama, dapat kedudukan, dapat harta, dapat cewek cantik. Saudaraku banyak saudaraku berlari dari kasih karunia ke hukum Taurat. Sebaliknya orang hukum Taurat masuk ke kasih karunia. Mengerti saudara ya? Saya ngomong lain aja halus saja, tapi ngerti maksudnya. Orang kasih karunia masuk ke hukum Taurat. Orang Taurat mana datang ke kasih karunia? Dulu dianggapnya dan babi najis, ternyata babi enak banget ya. Ternyata babi enak sekali. Iya sudah, dia kan diajak makan babi. Enak banget babi itu. Dari dulu kan kita tahu. Saudara lihat nanti, kalau saudara percaya Tuhan tidak menunjukkan bagaimana saudara nanti ujiannya. Ketika engkau begitu banyak persoalan, engkau memilih, aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Terus tidak percaya. Dari dulu hari ini akan datang engkau tetap percaya. Di situ nanti sudah lompatan kepercayaanmu menjadi bertransformasi jadi iman. Nah kalau kita tanya yang saudara dengan sederhana saja, kenapa aku beriman? Saya beritahu kita, kalau iman seperti sesawi aja kita miliki semua kita ini. Tukang mengalami mujizat dan melakukan mujizat bersama dengan Yesus. Amin. Amin. Katakan bersama saya mengalami mujizat. Saya mengalami mujizat. Saya mengalami mujizat. Saya mengalami mujizat. Di dalam Yesus. Dalam nama Yesus. Saya mengalami mujizat. Saya mengalami mujizat. Saya mengalami mujizat. Di dalam Yesus. Dalam Yesus. Saya mengalami mujizat. Saya mengalami mujizat. Saya mengalami mujizat. Di dalam Yesus. Kalau saya mengalami mujizat, saya pelaku mujizat saja. Hati-hati nanti kekuatan dirimu yang membuat mujizat. Manusia itu punya kekuatan. Saudara percaya ada tenaga dalam? Nah tenaga dalam kenapa sih dinamakan tenaga luar? Lalu kenapa dinamakan tenaga luar? Tenaga dalam karena tenaga itu ada di dalam. Semua manusia punya tenaga dalam tampak. Ini lebih kejam. Misalnya dia tidak pernah olahraga, itu ada 4 meter. Itu kejar anjing gila yang bisa mematikan diri kita. Aduh, dia bisa lompat tuh. Dia berusaha. Kok bisa tuh lompat? Tinggi banget. Haleluya. Kenapa? Ada tenaga dalam dirimu yang bangkit ketika dipicu oleh anjing gila mau gigit saudara, mau pesan, saudara bisa lompat tinggi. Lalu mikir, kok bisa lompat ya? Sadar dia, kok bisa tinggi banget? Itu membuktikan dalam dirimu ada tenaga dalam. Amin. Tetapi di dalam Yesus, semua tenaga dalam ditaklukkan, ditumbuhkan, dibersihkan oleh Roh Kudus yang ada dalam kita. Amin.
Nanti saudara kalau menikmatinya ujiannya akan datang. Nah, kata percaya itu kata kerja. Maka dia orang yang percaya itu suka bekerja kepada Tuhan. Sekalipun dia seorang pebisnis, makanya kadang pebisnis Pak boleh kadang-kadang kasih sesuatu saja Tuhan. Dia ingin mengerjakan apa yang dipercayai. Kenapa saudara memiliki iman? Kenapa tidak punya iman? Karena saudara tidak pernah mau mengerjakan iman. Kalau bos kan duduk aja beberapa orang, mana lagi kerja. Yang cari duit kan pegawainya untuk ngumpul, dia tinggal ngatur bayarnya kan. Mana dia kerja? Saudara, ada orang-orang tertentu yang senantiasa untuk bentrok dengan orang karismatik. Mereka bilang kami percaya, bahasa roh kami percaya, bahasa roh kami percaya. Pertanyaannya, waktu dia katakan bahasa roh dia percaya, dia punya bahasa roh dah, dia mempraktikkan bahasa roh dah, dia kepenuhan Roh Kudus dah. Dengan kata lain apa saudaraku? Orang itu tidak percaya. Kalau saudara percaya, saudara melakukan apa yang saudara percaya. Inilah nanti bertransformasi dari percaya melompat ke dalam alam iman. Makanya menemukan firman itu panjang waktunya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Belum lagi berbicara pengakuannya. Saudara yang bukan orang-orang seperti kita, mereka nyanyi-nyanyi aja. Hendak nyanyi malam minggu tentang Tuhan. Padahal kan ada yang ceweknya saudara. Kalau kita tidak, ayat yang kita nyanyikan hatiku ada amin. Sekalipun aku dalam lembah gelap, Mazmur pasal 23. Firman berita bagi kasih, Mazmur 19 ayat 105. Ya seperti itu saja saudara. Nah, orang beriman itu yang dinyanyikan adalah firman Tuhan, yang direnungkannya adalah firman Tuhan, yang diperkatakannya, diucapkannya adalah firman Tuhan, yang didoakannya adalah firman Tuhan, yang dijalaninya adalah firman Tuhan. Nah, saudaraku, kalau saudara bilang saudara percaya sekarang, tiba-tiba masuk dalam kehidupan orang dia, katanya percaya Tuhan, tapi kok yang dilakukannya lain dan apa yang dia percaya. Beriman enggak? Sudah jelas Anda tidak beriman. Maka saudaraku, ayo coba kita renungkan ini. Amin. Percaya itu kata kerja, iman itu kata benda. Pistis, pisteo. Orang tidak beriman, apistis. Orang tidak beriman. Pisteo saudara. Dan kata iman itu kata benda. Kalau kita belajar biologi saudara, ada benda zat, ada benda cair, ada benda padat. Nah, yang kita percaya ada benda hidup, ada benda mati. Yang kita percaya iman kita itu Yesus sang sabda firman Allah yang nuzul, yang turun ke dunia menjadi daging saudara, yang bisa disentuh, bisa makan, hidup bersama dengan manusia. Yohanes 1 ayat 14. Dia bisa disentuh. Dia benda, tapi benda hidup, firman yang jadi manusia. Itu imanmu. Makanya iman kita terakhir kali selesai secara sempurna ketika bertatap muka dengan Tuhan Yesus. Ibrani pasal 13, lepaskan semua beban untuk mengarahkan apa? Dirimu kepada penyempurnaan iman kita. Siapa? Tuhan Yesus. Saudara, coba kita lihat ayat tentang saudaraku bahwa percaya itu kata kerja, menunjukkan orang-orang percaya itu banyak kerjanya. Ya,
Dia cuci-cuci di sini saudara, tidak ada yang ngeluh pas itu. Ngepel semua Mary, tidak ada yang ngeluh. Tapi di hati mereka ada yang berbicara. Aku mengasihi Tuhan, aku diampuni, aku mencintai Tuhan. Ini kulakukan untuk Tuhan. Amin. Saudara, bukan soal yang melayani berkhotbah yang paling besar nanti saudara upahnya. Saudara agak jauh di situ. Justru kadang bisa-bisa orang yang berkhotbah itu yang bahaya. Janganlah banyak orang mau jadi guru di antara kamu, karena katakan untuk jadi guru itu dihakimi lebih berat. Pengkhotbah juga saudara. Coba kita lihat Yohanes pasal 6. Kasih tuannya. Yohanes pasal 6. Pada kena ini, kena keringat matanya habis. Yohanes pasal 6 ayat 25. Ini saudaraku, kalau orang percaya tidak banyak melakukan sesuatu untuk Tuhannya, ini yang baik. Ya, saya yakin karena kita percaya kemarin waktu perbaiki udah banyak banget, terutama waktu Jumat ini saudaraku, dan saya percaya doa-doa kita semakin dahsyat, saudaraku, semakin banyak mujizat, nama Tuhan dipermuliakan, kita semakin menyatu. Amin. Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 29. Roti hidup. Yohanes 6 ayat 25 sampai 29. Ketika orang banyak menemukan Yesus dalam laut itu, mereka berkata kepadanya, Nabi, bila manakah engkau tiba di sini? Jawab Yesus. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya karena kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Saudaraku, ini Yesus menciptakan roti yang banyak sehingga mereka bisa makan. Ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan oleh Anak Manusia kepadamu, sebab Dia yang disahkan oleh Bapa Allah untuk mencari. Ayat 28. Lalu katanya kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Saudara, mereka berkeringat. Ayat di atas itu, mereka pengen hanya dapat roti, mujizat roti terus-menerus, menjadi malas. Orang, saudaraku, kalau tidak percaya dan beriman, hanya ingin mencari mujizat Tuhan Yesus, mendapat kelepasan. Di akhir zaman ini akan banyak orang-orang yang kamu lepaskan, doakan, sembuhkan, mereka lupa pada Tuhan. Dia tidak butuh Tuhan, dia hanya butuh kesembuhan daripada Tuhan. Dia hanya butuh pertolongan daripada Tuhan. Kalau sudah selesai sudah semuanya. Itu akan terjadi dan semakin banyak, saudara. Nah, saudaraku, dia pura-pura tanya, pekerjaan apa? Kata percaya itu bekerja. Maka percaya itu harus bekerja. Tidak bisa kamu tenang-tenang. Manusia harus bekerja. Itu saudara. Lalu dikatakan begini, ayat 29. Jawab Yesus pada mereka, inilah pekerjaan dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Bukan aja percaya saat ini, saudara lihat, percaya di masa lampaunya. Sekarang dia percaya saat ini, tapi besok dia percaya. Kemudian dia terus menerus percaya, dia terus menerus. Tidak ada ketakutan, tidak ada kebimbangan akan hidup ini. Itu yang lompat bertransformasi jadi iman. Makanya orang beriman itu akan aman. Orang beriman itu akan amin. Aman dan amin. Kata iman itu dalam bahasa Ibrani, emunah, saudaraku, itu Jakarta juga kan dalam bahasa Ibrani-nya juga mengandung kata amin. Kalau saudara mendengar firman Tuhan lalu kata amin, engkau beriman untuk itu. Karena kata iman itu salah satu dasarnya amin. Katakan bersama saya, amin. 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 Kata iman itu amin. Amin. Makanya nama Yesus dalam saudaraku, satu kitab atau kitab sedang Wahyu, Al-Amin. Al-Amin. Nama Yesus amin. Yang benar. Kebenaran. Nah, mereka berkeliling. Nah, kalau saudara percaya, coba lihat, ada yang kau lakukan?
kalau di Elis jauh banget rumahnya jauh banget. Tapi karena dia percaya pada Tuhan bertransformasi jadi iman, dia tidak perlu diamin. Itu saudaraku. Makanya orang mau beriman itu ada ujian dari kepercayaan. Ada seorang bapak, anaknya diurut masih kecil, salah urut, anak masih 2 bulan, salah urut, maaf cerita, buah zakatnya dari segini bola begini, buah zakat anak dari segini bola begini. Anak itu menangis dan menangis dan menangis dan menangis. Dokter bilang, Pak, itu sakitnya luar biasa. Nggak bisa diapa-apain Pak anaknya. Mau dioperasi badannya terlalu kecil, belum menerima obat-obatan. Nggak bisa diapa-apain Pak. Suami istri berkelahi, bertengkar, kan anaknya diurut, salah urut. Gua salahnya seperti gitu. Tiap detik dia menangis. Satu harian dari pagi sampai malam dia menangis anaknya. Sakit sekali. Bapak mama bertengkar, menyesali. Mungkin mama bermaksud baik anaknya bersehat dan lebih enak. Ternyata salah urut, saudaraku. Buat zakarnya besar. Dalam keadaan itu melinglung, sudah bertengkar terus, dibawa rumah sakit. Mau dikasih Pak anti rasa, anak tidak boleh Pak. Masih kecil banget. Mau dioperasi belum bisa dioperasi. Anak kecil banget. Mau diapain? Gak tahu Pak kami. Dokternya ngomong gak bisa berangkat tangan. Akhirnya dibawa Pak pulang itu, ditaruh aja di itu menangis dan menangis. Karena sakit. Suami istri bertengkar. Lalu datang undangan. Teman-temannya pengen anaknya Pak, datang ke siang Pak, dikasih minum air putih aja langsung selesai Pak. Datang ke siang Pak, dia punya kuasa menyembuhkan, hanya minum air putih Pak, langsung sembuh. Terpulang bapaknya, Mak, udah siapkan pakaian, kenapa? Kita akan ke rumah siapa? Kalau istrinya lagi siapkan pakaian, seorang hamba Tuhan harus diuji dengan korban. Siapkan pakaian Mak. Lalu ada kedengaran korbannya sendiri dia. Katanya alam dahsyat. Katanya alam membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang yang sakit. Katanya ini, katanya itu, katanya ini. Katanya alam luar biasa. Dia seorang berkorban mengalami ujian itu. Akhirnya begitu sakit dan iris, pengen anaknya sembuh. Ayo Mak, sudah siap terpakai, kita pergi, hanya kasih minum air, langsung sembuh. Dasar seperti itu, Roh Kudus berbicara di atasnya melalui korban. Katanya Allah luar biasa, Dia membangkitkan yang mati, Dia menyembuhkan yang sakit. Saudaraku, rasanya berpuluh-puluh dia pecah. Saudaraku lihat, dia udah memilih mau ke tempat dukun orang pintar. Satu sisi iman percayanya diuji, benar tak ini saudaraku. Lalu saudaraku dalam keadaan sakit dan enak, dia kembali memilih. Aku tetap percaya pada Tuhan. Sudah Mak, tidak usah Pak. Kita tidak jadi mati. Begini aja. Kalau anak ini mati, biarlah dia mati. Kalau anak ini hidup, biarlah dia hidup. Saudara lihat, dari kebimbangan kekhawatiran tadi diuji percayaannya. Kalau anak ini harus mati, biarlah dia mati. Tapi kalau anak ini hidup, biarlah dia hidup. Dia bersaksi, aku tidak doakan lagi anak ini. Saudara tahu apa yang terjadi? Buah zakatnya dikecilkan Tuhan, dikembalikan Tuhan. Dan hari ini dia sudah bekerja menjadi seorang pegawai. Saya tidak doakan dia. Bukan kecil, bukan berkata tidak sudah. Kalau dia hidup, biarlah dia hidup. Kalau mati, biar dia mati dalam Tuhan. Kalau dia hidup, biar dia hidup dalam Tuhan. Allah memilih sudah berpihak kepada imannya. Waktu dia dalam kebimbangan, diuji percayanya, kemudian percaya itu dipertahankannya, lalu mau dapat jadi iman, dan dia katakan sekarang juga saat ini
1 Tesalonika 3:3, tidak semua orang punya iman, tidak semua orang beriman. Dan fungsi iman di situ, saudaraku, melepaskan kita dari ketakutan dan kekacauan. 1 Tesalonika 3:3. Bagaimana cara beriman? Satu terakhir kan. Bagaimana kita punya iman? Dengan saudara benar percaya, dan kepercayaan itu menjadi perlakuan tindakan setiap saat. Disitulah percayamu akan bertransformasi melompat ke dalam alam iman. Mana ayatnya Pak? Roma 10:17. So the faith come from hearing by believing Christ's word. Kata terjemahan Alkitab kita yang sama. Di terjemahan Alkitab kita Roma 10:17, saudaraku apa kalau bacakan? Iris boleh. Ada kata yang hilang di situ. Kenapa orang tidak beriman? Roma 10:17. Ini terakhir. Roma 10:17. Dalam bahasa Inggris, faith come from hearing by believing Christ's word. 17. Roma. Apakah ada yang lihat saya? Roma 10:17. Tadi ya. Kami Ya. iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman. Roma 10:17, jadi iman timbul dari pendengaran. Disimpulkannya iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Di situ ada satu kalimat kata kunci yang hilang dalam terjemahan bahasa Inggris ini. So the faith come from hearing by believing Christ's word. Jadi iman timbul dari pendengaran percaya oleh firman Kristus. Kalau sudah menerima firman, tidak percaya, iman tidak terangkat, iman tidak timbul. Pikiranmu saja isi banyak teori, tidak melakukan yang kau percaya. Kata itu hilang. Kalau sudah mendengar peristiwa mujizat yang dilakukan Tuhan, lalu sudah jawab dengan pikiran di situ. Bohong itu. Pak Pendeta aja kalian alami. Tidak pernah terjadi iman. Makanya kalau sudah setuju itu firman iman, amin Pak. Karena kalau amin kan, saya percaya hal itu terjadi juga bagi saya. Katakan amin. Amin. Saya percaya hal itu juga terjadi bagi saya. Amin. Ya sudah. Nah, makanya setiap hari kita harus ibadah. Dan iman itu harus banyak dari mana? Dari doa, dari nyanyi firman Tuhan, lagi menyanyikan firman Tuhan di jalan. Ada satu kasus yang aneh, saudaraku. Orang bisa punya iman itu hampir mengutuskan nyawa. Kali yang kita omongin. Dan di sini saudaraku, iman itu berbicara bukan hanya yang saudara dengar itu, bukan. Iman yang saudara dengar ini, saudara lihat buktinya. Misalnya di rumah hari ini 3 bulan ke depan, saudara masih bisa cerita. Itu yang saya maksud. Waktu kita khotbah ini, sekali itu udah dibahas sendiri. Saudara masih bisa ceritakan, masih bisa dengan mantap menyatakan itu, saudara. Bukan sekedar amin saat ini, karena saudara makan lagi, amin. Habis makan ke belakang, habis itu makan lagi ke belakang lagi, habis itu makan ke belakang lagi. Dia beriman terus menerus. Jadi sebenarnya iman itu memilih terus percaya apapun yang terjadi.